Halo semua, perkenalkan nama saya Kalista Putri Riana, kelas 10-2 Farmasi dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Subang. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Si Pitung Jagoan dari Betawi. Pasti sebelumnya kalian ada yang udah pernah denger kan cerita ini. Tapi yuk dengerin lagi cerita dari aku. Tersebutlah seorang pemuda gagah serta pemberani yang tinggal di daerah Rawabelong pada zaman dahulu. Pitung nama pemuda gagah itu. Sejak kecil, ia telah belajar agama dan juga belajar silat dari Haji Naipin. Semakin bertambahnya usia, kemampuan dalam agama dan bermain silatnya semakin tinggi. Pada zaman itu, sulit sekali dicari orang yang dapat menandingi kemampuan si Pitung dalam ilmu bela diri. Selain mengaji dan bela diri, si Pitung itu dibekali dengan berbagai kesaktian. Nah, salah satunya kehebatan yang membuat lawan tarungnya bertekuk lutut adalah tubuh si Pitung itu kebal terhadap senjata apapun. Nah, gak cuma senjata aja nih guys, tapi peluru juga mental, tidak mempan jika bersentuhan dengan tubuhnya si Pitung. Si Pitung menjadi pendekar yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Keren ya. Selain dikenal sebagai orang ahli mengaji dan pandai bermain silat, si Pitung juga dikenal sebagai orang berakhlak mulia, pemberani, dan juga selalu membela yang lemah teraniaya. Makanya, betapa marahnya dan gusarnya dia ketika melihat kesewenang-wenangan kompeni Belanda memperlakukan rakyat Betawi. Begitu juga dia marah kepada para tauke dan tuan-tuan tanah yang hidup senang karena memeras rakyat Betawi. Rakyat Betawi yang miskin tambah miskin dan menderita. Si Pitung tidak bisa membiarkan kejadian menyedihkan ini kian berlarut-larut. Akhirnya dia merasa harus melakukan sesuatu demi memperbaiki rakyat di sekitarnya nih. Dia juga ingin memberi pelajaran keras kepada kompeni Belanda, para tauke, dan para tuan tanah ini. Nah, langkah pertama yang dia lakuin itu, dia cari orang-orang yang sependirian dengannya. Lalu dia menemukan sahabatnya yang bernama Rais dan Ji. Ternyata juga sependapat dengan si Pitung. Akhirnya mereka pun bergegas melakukan tindakan untuk menolong rakyat miskin. Si Pitung, Rais dan Ji melakukan perampokan terhadap tauke dan tuan-tuan tanah kaya ini yang berpihak kepada kompeni Belanda, dan kemudian hasil rampokannya itu dibagikan kepada rakyat miskin. Rakyat miskin dan mereka yang tertindas serta teraniaya sangat amat berterima kasih atas bantuan dari si Pitung dan teman-temannya. Tapi demikian, sepak terjang si Pitung itu sangat meresahkan para tauke dan para tuan tanah. Untuk menghadapi aksi perampokan si Pitung, para tauke dan tuan tanah itu lantas menyewa centeng-centeng atau tukang pukul bayaran gitu loh guys. Mereka mencari para centeng yang dikenal mempunyai kemampuan silat tingkat tinggi dan bersedia dibayar tinggi gitulah jika para centeng itu berhasil menjaga harta benda mereka agar tidak dirampok oleh si Pitung dan teman-temannya. Akhirnya mereka mencari sampai ke daerah-daerah yang jauh gitu. Tapi demikian, para centeng yang terkenal mempunyai kemampuan silat tinggi itu tidak berdaya untuk menghadapi si Pitung dan kawan-kawannya. Harta kekayaan para tauke dan para tuan tanah jahat itu
tidak mampu mereka jaga. Akhirnya, para tauke dan tuan tanah ini melaporkan kejadian yang dia alami kepada pemerintah Kompeni Belanda. Nah, pemerintah Kompeni Belanda lantas mengirimkan pasukan bersenjata untuk memburu si Pitung. Tetapi, menangkap si Pitung dan kawan-kawannya itu bukanlah perkara yang mudah, teman-teman. Karena selain serangan yang mendadaknya itu sangat merugikan pasukan Belanda, rakyat juga membantu perlindungan bagi si Pitung dan kawan-kawannya sehingga sulit ditemukan. Pemerintah Kompeni Belanda lalu menerapkan siasat lain. Mereka menyatakan siapa saja yang bersedia memberikan keterangan perihal di mana keberadaan si Pitung akan diberikan hadiah yang sangat besar. Iming-iming hadiah itu tidak menarik untuk rakyat Betawi, terutama mereka yang miskin, menderita, dan teraniaya ini. Selama itu, mereka telah mendapatkan berbagai bantuan dari si Pitung dan kawan-kawannya. Tentu, mereka tidak bersedia membantu pemerintah Kompeni Belanda ini. Si Pitung dan kawan-kawannya adalah pahlawan bagi rakyat miskin dan tertindas. Bagaimana mungkin mereka akan bersedia membantu pemerintah Kompeni Belanda yang menjajah dan membuat kehidupan mereka menjadi menderita. Meskipun sebagian dari mereka itu disiksa oleh pemerintah Kompeni Belanda supaya menunjukkan keberadaan si Pitung, tapi mereka tetap aja mereka enggan menyebutkan keberadaan si Pitung dan kawan-kawannya itu. Sementara pemerintah Kompeni Belanda tersidibukan mencari keberadaan si Pitung. Si Pitung dan kawan-kawannya itu terus melakukan aksinya mereka. Mereka melakukan perampokan dengan target para tauke dan para tuan tanah yang kejam dan jahat itu. Tetap hasil rampokan merekanya itu dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah Belanda? Seperti yang dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah Kompeni Belanda melakukan siasat licik, yaitu mereka menangkap orang tua si Pitung dan memenjarakannya. Selain itu juga mereka menangkap Haji Naipin, guys, dan memenjarakannya juga. Mereka menyiksa orang tua si Pitung dan Haji Naipin agar bersedia memberitahu keberadaan si Pitung dan rahasia utama ilmu kekebalannya itu. Nah, betapa kejinya mereka menyiksa kedua orang tua si Pitung dan Haji Naipin dengan siksaan yang sangat melewati batas-batas kemanusiaan ini, guys. Akhirnya tidak tahan dengan siksaan yang sangat pedih itu. Orang tua si Pitung pun memberitahu di mana si Pitung dan kawan-kawannya bersembunyi. Kemudian Haji Naipin pun yang sangat menderita karena siksaan yang dialaminya, akhirnya juga memberitahu rahasia kesaktian si Pitung. Ucapnya, jika tubuh si Pitung terkena telur busuk, maka kekebalan tubuhnya akan menghilang. Akhirnya pemerintah Kompeni Belanda lantas mengirimkan pasukan bersenjata yang lebih besar jumlahnya untuk menangkap si Pitung dan kawan-kawannya di tempat persembunyian mereka. Pasukan yang lengkap bersenjata itu, mereka juga membawa banyak telur busuk untuk menghilangkan kekebalan tubuh si Pitung. Pertarungan yang sangat sengit terjadi di daerah yang menjadi tempat persembunyian si Pitung. Semula si Pitung dan kawan-kawannya masih bisa dan mampu merepotkan pasukan bersenjata Kompeni Belanda itu. Amukan mereka itu mampu menimbulkan banyak korban di pihak pasukan bersenjata itu, guys. Hingga pasukan bersenjata itu melempar tubuh si Pitung dengan telur-telur busuk sebelum menghujaninya dengan tembakan.
Akhirnya, si Pitung pahlawan besar Betawi pembela kebenaran itu, ia menghabiskan nafas terakhirnya saat terkena tembakan-tembakan. Si Pitung pun meninggal dunia sebagai pembela rakyat miskin dan tertindas akibat kekejaman kesewenang-wenangan penjajah. Nah, itu cerita dari aku ya guys. Menarik nggak? Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.